Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan nomor induk mahasiswa 06121282025044 dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktik CNC, dan langsung saja kita ke proyek yang akan saya kerjakan seperti berikut. Nah, baiklah, jadi ini adalah proyek yang akan saya kerjakan, yaitu proyek dengan kode soal B. Dan baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita eksekusi proyek ini ke mesin CNC simulator. Nah, kita telah masuk ke mesin CNC simulator, yaitu new project yang pertama yang harus kita lakukan. Setelah itu kita atur panjang di sini. Di sini yang kita akan melihat kembali gambar yang akan kita buat. Nah, di sini panjang bahan adalah 61,22. Lalu kita berikan panjang cekam terlebih dahulu, yaitu di sini saya akan menggunakan panjang cekam 25. Nah, di sini karena panjang cekam 25 ditambah dengan panjang bahan 61,22, maka di situ kita akan mendapatkan hasil yaitu 86,22. Dan di sini kita bulatkan saja menjadi 90 karena tidak bisa sesuai dengan panjang yang telah kita hitung. Lalu diameter. Nah, diameter di sini tertulis yaitu 31,98. Kita bulatkan menjadi 32, dan karena tidak ada 32 di sini kita menjadi diameter 35. Nah, baik, setelah itu yang kita atur adalah panjang pahat. Kita tutup dulu gambarnya. Panjang pahat yang harus kita gunakan yang pertama adalah pahat nomor 26 di nomor 1. Baik, setelah itu pahat nomor 18 di nomor 3. Dan setelah itu kita akan menggunakan pahat dengan nomor 102 di nomor 5, dan di pahat terakhir akan kita letakkan pada nomor 7 yaitu pahat 103 atau pahat 103. Nah, setelah semuanya siap, di sini kita akan langsung saja memasukkan program yang telah kita buat. Yang pertama kita akan membuat kepala program yaitu G50 spasi S1000, lalu enter G28 spasi G00 dan U0 dan W0, lalu enter, dan G40 spasi G99 spasi dan M08. Lalu setelah itu kita masukkan G96 spasi S540 spasi M03 spasi T0101. Di sini menandakan bahwa kita akan menggunakan part nomor 1 yang untuk pengerjaan pertama, dan G00 X36. Nah, di sini kenapa X36? Karena diameter yang kita tulis tadi adalah 31,98 yang kita bulatkan menjadi 32, ditambah dengan jarak bebas masing-masing 2 dari atas dan bawah, dan menjadi 36, X36 dan Z5 untuk jarak bebasnya. Lalu enter G71 spasi U0,5 dan R1. Baik, setelah itu lanjutkan kembali G71 spasi P100 dan Q130. Lalu setelah itu U0,2 spasi W0,2 dan spasi F0,5. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke N100. Nah, diketahui bahwa N ini akan selalu sama hasilnya dengan P. Bila di sini kita menuliskan P100, maka di sini kita akan kembali menuliskan N100. Dan setelah N100 G00
atau G00, X00, spasi dan Z00. Lalu enter G01, setelah G01 X12 dan Z0. Lalu enter G01 X14 dan Z-1 sesuai dengan gambar tadi. Dan lalu selanjutnya G01. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan X kembali karena kita akan menggunakan X yang sama, yaitu X14. Langsung saja kita berikan angka ke Z-19 karena kita akan membuat sepanjang 19 dan menggunakan Z-19. Nah, setelah itu enter kembali G01 spasi X20. Di sini kita juga tidak menuliskan Z karena kita menggunakan Z yang sama, yaitu Z-19. Hanya X yang berubah menjadi X20 dan enter G01. Baik, setelah G01 spasi Z-31. Nah, setelah Z-31 G01 spasi X20, 4441. Nah, setelah itu enter kembali G03. Di sini kita akan menggunakan G03 karena di sini kita akan menemui gambar seperti ini, yaitu gambar cekung. Seperti pada gambar ini, yaitu R4 di sini. Nah, ini merupakan gambar yang dapat kita buat melalui G03. Baik, kita simpan lagi gambarnya. Lalu selanjutnya X20, 441, lalu spasi Z min 37,33, lalu spasi I 2,4459, lalu spasi dan K min 3,165. Nah, dari mana mendapatkan I dan K? Yang pertama, K didapatkan dari sini. Kita lihat kembali gambar. K 6,33 di sini. Langsung saja kita bagi 2 dan menjadi 3,165. Nah, dan untuk mencari I, yaitu I sama dengan akar R kuadrat dan K kuadrat. R di sini adalah R4 dan K adalah 3,165 yang telah kita hitung tadi. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil dari akar dari R kuadrat dikurang K kuadrat tadi adalah 2,4459. Nah, baik, kita simpan lagi gambar sini. Setelah itu kita lanjut enter. Setelah itu, setelah G03 kita kembali menggunakan G01 spasi X31,98, lalu enter kembali G01 lagi Z min 47,32, enter, dan di sini N130. Nah, dari mana dapat N130? N130 ini didapat dari nominal Q di sini. Di sini kita tulis Q130, maka N di bawah sini harus kita tulis dengan N130 kembali. Lalu setelah N130 G00 X36
dan Z5 seperti yang kita tulis pada di atas tadi dengan jarak bebas. Lalu enter G00 X50 Z30 dan T01. Allah. Nah, di sini kenapa kita menggunakan X50 dan Z30? Karena di sini kita akan memberikan ruang agar kita dapat mengganti pahat. Di sini juga kita tulis T0100 yang artinya bahwa kita menonaktifkan pahat nomor 1. Nah, langsung saja enter kembali. Setelah itu T0303 yang itu berarti di sini kita akan menggunakan pahat nomor 3. Lalu G97 spasi S1200. Lalu enter lagi G00 tanpa memakan X18 lalu spasi Z3. Lalu setelah itu G01 X0 dan Z0. Nah, setelah itu G01 X12 dan Z0 karena di sini kita akan membuat chamfer. Lalu kita gunakan G01 kembali X14 dan Z-1. Nah, lalu setelah itu G00 X50 Z30 dan spasi T0300. Maaf, terjadi kekeliruan di sini. Z30 yang lupa kita tulis tadi. Nah, di sini kita menjauhkan pahat dan menonaktifkan pahat nomor ketiga. Selanjutnya adalah G40 spasi T0505 dan kita akan memakai pahat nomor 5 dan pahat nomor 5 kita tadi adalah pahat alur. Lalu G00 spasi X50 dan Z30. Di sini kita akan kembali mematikan pahat nomor 5 T00 dan G40 dan T0707. Nah, di sini kita akan menggunakan pahat yang terakhir yaitu pahat T07 yaitu akan membuat ulir, dan selanjutnya yaitu G97 spasi S100 spasi M0,3 dan spasi lagi T0707. Nah, baik, setelah itu G00 spasi X16 dan Z2. Nah, di sini kenapa X16 dan Z2? Langsung saja kita lihat gambar seperti proyek yang akan kita kerjakan tadi, yaitu gambar ini. Nah, di sini tertulis M14 dan M14 dikali 1,25. Nah, di sini kita tulis X16 karena di sini kita kembali akan menyiapkan pahat di atas benda kerja dan belum akan memakan. Baik, kita simpan lagi fotonya. Lalu setelah itu Z2 G76 spasi P 0,10060. Ini adalah perhitungan sesuai dengan pahat dan Q200 dan R0,5. Nah, baik, setelah itu G76 lalu spasi X12,32
bukan 12,32, maksudnya 12,375 spasi Z min 17. Nah, baik, mungkin ada yang bingung dari mana sih dapat X 12,375. Nah, X 12,375 ini kita dapat dari rumus, yaitu diameter dalam sama dengan diameter luar dikurang 1/10 dari kisar. Nah, baik, bagi yang belum tahu kisar, apa sih itu kisar? Kita kembali lihat foto. Kisar di sini adalah 1,25. Jadi M14 kali 1,25, 1,25 itu kita sebut dengan kisar. Baik, kita simpan lagi fotonya. Setelah itu dikurang min 2 dikali P. Nah, bagaimana cara mencari P? P ini adalah P sama dengan 0,6 dikurang 1,25 atau dikurang dengan kisar, dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,75. Jadi diameter luar adalah 14 dikurang 1/10 dikali 1,25 dan dikurang dengan 2 dikali 0,75. Setelah kita dapatkan hasilnya adalah 13,875 dikurang dengan 1,5 dan hasilnya adalah 12,375 yang kita tulis di sini. Nah, lalu Z ini adalah Z dari awal sampai ke ulir yang pertama. Kenapa kita menjadi X min 17 bukan X 16? Itu disengaja agar pemakanannya itu akan dimakan ke sampai akhir. Nah, lalu kita lanjut lagi, masukkan programnya. Lalu spasi P750 P750. Nah, dapat dari mana P750 ini? Sebentar. Spasi P750 ini adalah P 0,75 dikali dengan 1000, dan dapatlah hasil dari P ini yaitu 750, dan spasi Q 100 dan spasi F 1,25. Nah, F 1,25 ini ketentuan sesuai dengan kisar. Kisar kita tadi 1,25, berarti di sini kita tulis F 1,25. Lalu enter G00 spasi X50 spasi Z30 spasi T0700. Nah, di sini itu berarti kita akan mematikan part nomor 7 setelah pemahatan selesai, dan M05 spasi M09 spasi enter, maksudnya G28 spasi G00 spasi U00 dan W00. Baik, setelah itu adalah M30. Kita mematikan mesin. Nah, baik, langsung saja kita lihat apakah program yang kita buat ini berjalan sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Langsung saja.
proses pengerjaan telah selesai dan kita simpan di sini, save project Panuk, dan kita beri nama UAS CNC. Enter, lalu kita simpan di sini. Nah, lalu kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan gambar yang kita, dan di sini kita bisa lihat dan proses pengerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan gambar. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansyah, pamit undur diri. Dah.